Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan berkati para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Kita masih melanjutkan tema kita, yaitu Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan orang yang gagap. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 ini membawa kita pada refleksi yang terdalam bahwa penyembuhan yang dilakukan Yesus memerlukan komunitas dan keheningan yang dalam, dan juga memberikan makna yang terdalam bahwa kesembuhan berasal dari keinginan banyak orang agar orang yang disembuhkan dapat mandiri dan hidup. Dalam Yesaya bab 35 ayat 4-7a, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Ini merupakan bacaan hari ini, dan juga dikaitkan dengan surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 1-5. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada seorang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah saja di sana, atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hatimu, dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya pada siapa saja yang mengasihi Dia? Bu Marcelina, tadi kan Bu Marcelina membuat refleksi yang dalam ya, dikaitkan dengan kitab Yesaya bab 35 ayat 4-7a dan surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 1-5. Penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan ini memerlukan suatu kerendahan hati dan juga memerlukan komunitas, lalu fokus akan keheningan kepada Tuhan. Nah, bagaimana menurut Bu Marcelina dengan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan? Ayat-ayat itu adalah membuat nubuat Ya, tentang keselamatan dan pemulihan yang datang dari Allah. Nah, dalam situasi penderitaan dan kesulitan, ya, tentu Allah memberikan pengharapan kepada kita dan kepada seluruh umatnya dengan janji penyelamatan. ya, Nah, tanda-tanda keselamatan itu ya termasuk penyembuhan fisik orang buta, tuli, dan bahkan yang bisa dipulihkan. Nah, pembaruan alam semesta bahkan memancar dari padang gurun dalam kisah tersebut. Ayat tersebut juga sering dipahami sebagai janji tentang kedatangan Mesias yang dipenuhi dalam pelayanan Yesus Kristus ketika ia melakukan banyak mukjizat penyembuhan dan memberikan pengharapan baru kepada umatnya. Nah, di makna yang dari Injil Yakobus, surat Rasul Yakobus. benar. Di situ dalam ayat-ayat itu Rasul Yakobus menegur sikap pilih kasih dan diskriminasi. Nah, berdasarkan status sosial, dia mengingatkan kita agar percaya, tidak mengamalkan iman mereka dan dengan cara memandang muka, yaitu dengan cara menghormati. Tidak maksudnya
yaitu menghormati yang kaya saja gitu maksudnya di situ kan, Ya. dan memandang rendah yang miskin tidak boleh, itu artinya. Nah, Yakobus menekankan bahwa di hadapan Allah tidak ada perbedaan, ya kan, berdasarkan kekayaan atau status. Nah, Allah justru memilih mereka yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya Ya. dalam iman dan bahkan mewarisi kerajaan Allah. Nah, begitu. Kesaksian yang alami merupakan suatu hal yang membuat karya Yesus Kristus atau mujizat yang dilakukan Yesus itu menjadi tersebar. Meskipun Yesus meminta agar mujizat itu tidak disebarluaskan, orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut tak bisa menahan diri untuk memberitahukan kebaikannya ini. Menunjukkan bahwa pengalaman langsung dengan kuasa dan kasih Tuhan menghasilkan kesaksian yang tulus dan alami. Ketika kita mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup kita, meski sederhana, hati kita akan terdorong untuk membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Baik, kita tahu bahwa kepengurusan LP3K Kota Pontianak kan sudah berakhir ya, Bu. Benar. Di mana pada periode pertama itu, yaitu dimulai tanggal 13 Agustus 2019 sampai 13 Agustus 2024 ya, di mana LP3 Kota Pontianak ini santo pelindungnya adalah Santo Pontianus, seorang uskup, dan bahkan Santo Pontianus ini adalah seorang paus ya. Nah, sekarang Ibu masuk sebagai pengurus. Tema kita adalah bagaimana orang itu bisa ya berbicara, tidak gagap lagi, dan bisa mendengar. Musik liturgi ini kan memadukan ini, ya, di mana orang itu mendengar dan bernyanyi kan. Betul. Nah, refleksi apa yang Ibu bisa kaitkan dengan Ibu sebagai pengurus? Sekarang jabatan Ibu selaku sekretaris 2 ya di LP3K Kota Pontianak. Silakan, Bu. Bagi saya mungkin dengan bernyanyi Ya. itu adalah cara kita sebagai, bahkan mungkin sebagai saksi Kristus. Ya. Dengan kita bernyanyi dengan baik, merupakan doa, katanya 2 kali bernyanyi dengan baik itu adalah 2 kali lipat berdoa ya. Ya, quid bene cantat bisorat ya, semboyan dari Santo Agustinus. Ya, silakan, Bu. Begitu artinya. Nah, bagi saya bagaimana saya menyalurkan terus-menerus belajar dengan bernyanyi dengan baik, itu untuk yang pertama-tama saya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena saya secara pribadi saya berhutang budi dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan saya. Ya. Nah, mungkin di aspek lain dengan saya bernyanyi, mungkin ada orang yang pasti terhibur. Baik. Pasti terhibur dan ini merupakan suatu pengalaman, suatu cara untuk mungkin dengan bernyanyi dengan baik itu bisa didengarkan orang dan itu bisa membuat orang sembuh. Ya. Nah, begitu. Itu refleksi yang menurut saya secara pribadi, bahwa bernyanyi dengan baik itu sangat sangat bagus sekali. Ya. Nah, itu yang saya terus mau belajar. Kalau Tuhan mau menginginkan saya, mau memakai saya dengan pita suara saya, maka saya akan berusaha untuk terus belajar dengan bernyanyi itu. Baik, dalam Yesaya, orang atau telinga orang tuli akan dibuka dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Dan dalam musik liturgi, ini merupakan suatu hal yang pantas dan layak, bahwa semua umat diundang untuk memiliki telinga dan mulut untuk bersorak-sorai dengan musik liturgi ya, Bu. Nah, menurut Ibu, ketika Ibu sekarang sudah menjadi aktivis di LP3K Kota Pontianak dan mendapatkan beberapa pelatihan ya, saya dengar ada TOT, Trainer of Trainer, dan juga mengikuti ya workshop cipta lagu liturgi ya. Bagaimana Ibu bisa menjadi pribadi yang bertegun dalam musik liturgi untuk membuat orang ini membuka telinganya, membuka mulutnya untuk bernyanyi, dan juga bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Bagi saya pribadi,
musik liturgi itu adalah suara Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, itu yang saya terus-menerus ingat, bahwa musik liturgi adalah suara Tuhan sendiri. Ya. Nah, bagaimana saya mengupayakan bahwa dengan suara saya sendiri saya bisa menyampaikan dengan semua orang bahwa menyanyi dengan baik itu, saya mau ini loh Tuhan gitu. Ya. Saya mau, saya bernyanyi, saya ada di sini, saya bisa melakukan ini karena Tuhan. Nah, bagaimana dengan cara saya itu supaya semua orang bisa bahkan mau belajar seperti saya. Bahwa memang sih kita mau belajar itu, kita tidak tidak menyia-nyiakan waktu gitu loh. Bahwa kita, yang penting kita mau aja berusaha, mau belajar, dan itu artinya kita membuka diri untuk Tuhan. Nah, jika kita sudah membuka diri untuk Tuhan pasti memproses kita dan membuat yang kita tidak bisa, Tuhan pasti menjadikan kita bisa. Dan itu saya rasa itu adalah saluran di mana Tuhan mau memakai saya untuk memperdengarkan suara Tuhan itu lewat suara saya, pita suara saya, supaya semua orang bisa menyadari bahwa bersama Tuhan itu indah. Baik, luar biasa sharingnya Bu ya. Di mana Yesus menyembuhkan seorang tuli dan gagap, Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37 sebagai tema kita, dan kita kaitkan dengan musik liturgi, di mana seharusnya umat itu justru tidak menutup telinganya untuk musik liturgi, dan justru harus mampu untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Nah, dalam surat Rasul Yakobus tadi yang kita juga ungkap dan kita bacakan dan didengarkan oleh para pendengar, bahwa bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi ahli waris kerajaan? Dan umat diundang untuk hadir dalam pesta tubuh dan darah Kristus pada hari Minggu ini khususnya Bu ya. Dan kalau bisa pada misa-misa harian, tujuannya satu, yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana Ibu kaitkan dengan aktivitas Ibu sebagai anggota KOR dan juga pernah mewakili kota dalam kegiatan Pesparani, baik di tingkat provinsi bahkan sampai tingkat nasional ya, dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Saya sebagai pribadi, sebenarnya saya tidak pernah menyangka bahwa Ya. melakukan hal-hal sederhana itu ternyata menjadi luar biasa. Ya. Dari mau belajar hal-hal kecil, ternyata Tuhan itu memakai saya untuk melakukan hal besar. Baik. Nah, suatu pengalaman pribadi bagi saya untuk maju ke tingkat nasional itu adalah hal-hal yang luar biasa yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Nah, itu tadi karena saya mau mendengarkan Tuhan. Dengan telinga yang kecil ini saya mau mendengarkan kata Tuhan. Ya. Ayo, silakan berangkat, buka hati untuk saya. Begitu pemikiran saya. Nah, hal itu saya rasakan dengan saya belajar melakukan hal-hal kecil. Ternyata Tuhan itu mau saya melakukan hal-hal besar. Walaupun ya saya baru melangkah. Kalau menurut saya sih pribadi hal-hal kecil seperti itu saya baru mau belajar gitu. Yeah. Nah, saya tidak tahu untuk ke depan jika Tuhan mau memakai saya yang tidak berguna ini, ya silakan, saya mau begitu. Saya punya prinsip, terserah Tuhan mau mengutus saya kemana, saya mau gitu. Dengan kepribadian saya mungkin yang tidak begitu bagaimana mungkin di hadapan orang, tetapi bagi Tuhan itu saya adalah orang yang luar biasa. Jadi saya mau Tuhan memakai saya dengan pita suara saya yang sederhana. Jika Tuhan mau memakai, ya akan menjadi luar biasa, dan itu akan menjadi sarana saluran berkat buat orang lain, terlebih untuk keluarga kecil saya, contoh bagi anak-anak saya dan bahkan keluarga kecil saya. Demikian. Dalam Yesaya bab 35 ayat 4 sampai 7a, aplikasi dalam kehidupan yaitu bagaimana dalam kehidupan kita, ayat-ayat ini mengajak kita untuk tetap kuat dan tidak takut. Benar. Meskipun menghadapi tantangan yang berat, karena kita memiliki jaminan bahwa Allah
akan datang dengan kuasanya untuk menyelamatkan, kemudian mempercayakan diri kepada Tuhan untuk memulihkan bagian-bagian hidup kita yang terluka, baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Kemudian melihat kehadiran Tuhan dalam setiap situasi, termasuk dalam padang gurun kehidupan kita yang tampak kering dan tanpa harapan, sebab Tuhan mampu membawa kehidupan di tempat yang paling gersang sekalipun. Baik Bu, musik liturgi ini kan dalam Yesaya bab 35 ayat 4-7a ini merangkum bahwa musik liturgi itu membuat kita kuat dan tidak takut, lalu kita mempercayakan diri kepada Tuhan dan melihat kehadiran Tuhan. Nah, bagaimana refleksi Ibu mengenai Yesaya 35 ayat 4-7a ini? Benar sekali Pak. Ayat-ayat dalam Yesaya 35 ayat 4 ya sampai 7a tadi mengandung pesan pengharapan dan pemulihan yang sangat kuat bagi umat Allah yang sedang menghadapi kesulitan dan ketakutan. Nah, ini sama dengan refleksi saya, dan bahkan pesan ini memberikan jaminan bukan hanya kepada semua umat tetapi saya pribadi, bahwa di tengah-tengah penderitaan Allah berjanji akan datang untuk menyelamatkan dan memulihkan mereka yang tawar hati dan tertekan. Baik, musik liturgi itu kan membawa Ibu tadi katanya menawarkan atau justru sebagai obat untuk kehidupan yang tertekan ya. Saya tahu Ibu rajin aktif dalam KUR, kemudian di lingkungan, bahkan di pekerjaan juga ya, dan bahkan sebagai pemazmur ya. Itu mengungkapkan suatu refleksi iman yang dalam bahwa harapan akan kehadiran Tuhan itu adalah kerinduan bagi kita semua. Nah, bagaimana Ibu mengaitkan dengan kehidupan Ibu sehari-hari? Musik liturgi itu adalah suara Tuhan. Nah, kenapa Tuhan memakai saya untuk menjadi pemazmur, menjadi anggota KOR dan sebagainya, dirigen? Ya, karena Tuhan tahu saya sebenarnya orang yang tidak pantas, ya kan? Tetapi karena saya membuka diri untuk Tuhan, jadi saya bisa melakukan, ya bisa bernyanyi, bisa dirigen, bisa jadi pemazmur dan sebagainya, dan bisa menjadi tangan kanan, artinya jadi petugas di dalam paroki. Nah, saya pribadi merasakan bahwa kehadiran Tuhan di dalam Dia memakai kehidupan saya selalu kuat, saya selalu sehat. Jadi kalaupun ada saya sakit, kalau saya bernyanyi, kalau saya KOR, dengan sendirinya sembuh begitu. Terus saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang saya tadi begini, saya begini, orang tadi beginikan saya tidak pernah. Jadi saya tidak pernah sibuk memikirkan orang yang membicarakan saya, orang yang begini begitu, saya tidak pernah memikirkan itu. Karena saya menyibukkan diri latihan KOR, latihan mazmur, latihan ini begitu begini, apalagi kerja dan kesibukan saya ibaratnya itu dari hampir 24 jam itu full sibuk. Nah, jadi dengan kita menyibukkan diri untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu tidak akan membuat kita mengingat-ingat orang yang merendahkan kita, bahkan meremehkan kita. Itu sebuah kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Bu Marcelina mengungkapkan bahwa dengan aktif dalam kegiatan rohani, terutama aktif sebagai penggiat musik liturgi, kita melihat dengan mata Tuhan. Dikaitkan dengan surat Yakobus bab 2 ayat 1-5. Kita dipanggil untuk tidak menilai orang berdasarkan penampilan luar, tetapi melihat mereka dengan cara Allah melihat sebagai pribadi yang berharga tanpa memandang status sosial, kekayaan, dan pengaruh. Setiap orang layak dihormati dan dikasihi. Kemudian menghargai mereka yang dikesampingkan. Karena pengalaman hidup kita sehari-hari, kepahitan ini juga bisa berdampak dalam pelayanan kita, terutama terhadap musik liturgi. Banyak umat merasa suaranya tidak baik atau tidak bagus, sehingga tidak hadir dalam latihan KUR, bahkan
Ketika misa juga ada yang mungkin tidak bernyanyi atau bernyanyi tetapi tidak membuka mulutnya dan membuka telinganya sepenuh hati kepada Tuhan. Di dunia yang seringkali memuja kekayaan dan status, kita harus mengingat bahwa Tuhan seringkali bekerja melalui mereka yang miskin dan tersisih. Mereka mungkin tidak kaya secara materi, tetapi seringkali kaya dalam iman dan ketulusan. Kemudian, musik liturgi juga mengajak kita untuk kasih tanpa batas. Dikaitkan dengan surat Yakobus yang telah kita dengarkan tadi, Yakobus mengajak kita untuk menjalankan iman kita dengan kasih yang tulus dan universal, tanpa pembedaan atau prasangka. Kasih sejati tidak memandang muka, dan ini menjadi ujian sejauh mana kita benar-benar hidup menurut ajaran Kristus. Baik Bu, mungkin karena waktu juga yang memisahkan kita, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada para pendengar sebagai penggiat musik liturgi dan juga sebagai aktivis LP3K, di mana LP3K adalah lembaga pembinaan dan pengembangan Kesparani Katolik sebagai wadah sarana pelayanan kita, ya, dikaitkan dengan Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37, surat Yakobus bab 2 ayat 1 sampai 5, dan juga Yesaya 35 ayat 4 sampai 7a. Silakan Bu. Ya, pendengar yang berbahagia, saya mau mengajak Anda untuk terus belajar, jangan pernah berhenti belajar, karena musik itu adalah suara Tuhan. Dan kita terus belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Ya. Jangan pernah takut, jangan pernah minder, jangan pernah merasa rugi, tetapi dengan berproses dan terus belajar, Tuhan akan memakai kita dari hal kecil akan menjadi besar. Dan saya yakin dengan kita melakukan hal-hal kecil, kita akan dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Jadi jangan pernah takut, mari kita terus belajar dan berkarya untuk Tuhan. Terima kasih. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa Tuhan hadir untuk menyembuhkan semua jenis keterbatasan dalam hidup kita, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Kita diajak untuk membuka diri kepada Tuhan, mencari keningan di tengah keramaian hidup, dan menjadi saksi yang hidup atas kebaikan Tuhan. Dengan membawa sesama kepadanya, Tuhan memberikan kita semua. Musik liturgi adalah suatu musik untuk Tuhan dan bagi umat manusia untuk membawa damai dan sukacita. Kami menyapa para pendengar, terutama para pengurus LP3K Kota Pontianak periode 2019 sampai 2024. Terima kasih atas segala bentuk jeripayahnya, dan selamat datang para pengurus LP3K Kota Pontianak 2024 sampai 2029. Semoga musik liturgi menjadi kesembuhan luar biasa bagi orang yang mendengarkan dan menyanyikannya. Demikianlah Lentera Minggu kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita tutup Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau memberikan kesaksian kepada kami bahwa orang yang tuli dan bisu dan juga segala orang yang cacat Engkau sembuhkan karena Engkau percaya kepada kami dan kami percaya kepada Engkau. Kepercayaan Engkau kepada kami merupakan iman harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas. Semoga kami selalu bertekun dalam iman, harapan, dan kasih yang sempurna kepada Yesus Kristus. Semoga ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Selamat
untuk kita semua dan terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.